32. Dipecat itu tidak enak. Aku tahu rasanya dipecat dan itu tidak enak. Kalimat singkat mengandung permohonan yang terucap dari mulut Naomi tak membuat Adrian goyah. Pria itu baru saja mendeklarasikan keinginannya untuk memecat para karyawan yang sudah berbuat semaunya terhadap sang istri. Tiada ampun dari Adrian. Meskipun Naomi tak mendukung keputusannya. Tidak usah membela mereka. Aku tidak suka. Adrian melipat tangan di depan dada. Detik itu juga pandangannya teralihkan keluar jendela, di mana hotel mewah tempatnya menginap menyajikan pemandangan kota di malam hari yang memanjakan mata. Meski begitu, bias amarah masih terlihat jelas pada wajahnya. Aku bukannya membela mereka, meminta untuk tidak memecat mereka itu sudah bentuk pembelaan. Ujung mata Adrian kembali mengarah kepada sosok yang masih duduk di tepi pembaringan sambil mengusap perut. Ia tahu Naomi bukan seseorang yang tegaan. Jika saja bisa, mungkin wanita itu akan berlutut di hadapan suaminya. Tetapi hal itu akan membuat Adrian semakin murka. Tidak ada ampunan bagi mereka. Jadi tidak usah menawar lagi. Adrian membalikkan tubuhnya ketika melihat Naomi bangkit dari duduknya. Detik kemudian ia merasakan tangan lembut istrinya itu menyusup di sela lengan dan melingkar erat di perut. Tak dapat dipungkiri ini membuat jantung Adrian berdegup lebih cepat. Ini pertama kali Naomi berinisiatif sendiri memeluknya lebih dulu. Kamu tahu sendiri kalau aku sangat pendendam, ujar Adrian kemudian. Aku tahu, sebenarnya aku bukan orang baik. Aku sangat tidak menyukai mereka. Tapi aku tidak sejahat itu sampai membuat mereka dipecat. Adrian mengelus tangan Naomi yang masih melingkari perutnya. Bagaimana kamu bisa memaafkan mereka, sementara perbuatan mereka terhadapmu sudah di luar batas? Karena mereka membutuhkan pekerjaan itu untuk bertahan hidup, lirih Naomi. Sedikit banyak ia tahu bahwa beberapa wanita yang menjadi bekas rekan kerjanya adalah tulang punggung keluarga. Jika mereka kehilangan pekerjaan, entah akan seperti apa hidup mereka selanjutnya. Tetapi untuk meluluhkan suaminya yang keras kepala itu bukan hal mudah. Naomi harus punya jurus yang jitu. Aku tidak peduli. Alexa saja tega memotong gajimu. Padahal dia tahu kebutuhan wanita hamil itu banyak. Adrian menghembuskan napas panjang, lalu menarik pergelangan tangan Naomi dan memposisikan wanita itu tepat di hadapannya. Sayangnya suamimu ini sangat pendendam. Jadi tidak ada ampun bagi mereka. Jadi kamu benar-benar akan memecat mereka. Adrian memilih anggukan kepala sebagai jawaban. Luapan kemarahan di hatinya tak mampu dibendung. Bahkan saat sumber dari kemarahan itu sendiri memohon kepadanya. Seperti pohon yang memiliki akar yang kuat. Seperti itulah pendirian seorang Adrian Marks. Aku akan menghukum siapapun yang sudah berbuat seenaknya terhadapmu. Tidak peduli siapapun orangnya. Jadi jangan mencoba memohon untuk mereka. Sebuah kalimat yang tidak dapat ditawar lagi. Naomi mendesahkan napas frustrasi. Memang sesulit itu membujuk Adrian. Dan Adrian dapat membaca raut wajahnya yang lesu. Baiklah kalau itu sudah menjadi keputusanmu. Aku akan menurut kali ini, ucap Naomi patuh. Tapi tolong pinjamkan ponselmu. Aku bosan tidak ada hiburan. Naomi sudah menengadahkan tangan di hadapan sang suami. Adrian merogoh saku celana, mengeluarkan benda tipis miliknya dari sana lalu memberikan kepada Naomi dengan sukarela. Membuat wanita itu tersenyum girang. Terima kasih, my sexy husband. Naomi menarik tengkuk leher Adrian hingga kepalanya sedikit membungkuk. Kemudian dengan gerakan cepat membenamkan ciuman di pipi dan bibir. Adrian terpaku selama beberapa saat. Entah mengapa ciuman yang diberikan Naomi seperti mampu melumpuhkan akal sehatnya. Besok aku belikan ponsel baru, ucapnya dengan pipi memerah. Cara meluluhkan suami yang sedang marah adalah kata kunci yang dimasukkan Naomi pada mesin pencarian. Deretan tips dan saran pun bermunculan di layar ponsel. Banyaknya halaman yang bermunculan membuat Naomi cukup kebingungan harus memilih yang mana. Ia membenarkan posisi tubuhnya yang sedang rebahan di ranjang. Kemudian menarik selimut tipis yang menutupi kaki hingga ke pinggang. Sesekali melirik suaminya yang masih terfokus pada layar laptop. Ya, kebiasaan Adrian tidak berubah. Ia kerap melanjutkan pekerjaan di rumah. Perhatian Naomi kembali teralihkan pada ponsel pinjamannya. Jarinya bergerak naik turun pada layar ponsel. Tips dari Mama Maureen adalah pilihannya untuk meluluhkan Adrian. Cara meluluhkan suami yang sedang marah. Yang pertama,
Beri pijatan seksi pada pasangan. Dahi Naomi mengerut tipis. Ada banyak pertanyaan yang tiba-tiba memaksa otak minimalisnya untuk berpikir. Pijatan seksi itu di sebelah mana dan bagian apanya? Jangan bilang kamu mau menyarankan memijat bagian itu. Lupakan saja, bisiknya kepada diri sendiri. Tatapan Naomi kembali mengarah pada layar ponsel dan membaca tips kedua. Berinisiatif mengajak suami bercinta. Kerutan di dahi Naomi terlihat semakin dalam. Aku tidak segila itu sampai mau mengajaknya duluan. Aku, kan gengsi meskipun aku juga ingin. Titik, titik, titik. Perhatian Adrian masih terfokus pada layar laptop kala pintu kamar mandi terbuka. Secara refleks kepalanya menoleh demi menatap makhluk mungil yang berdiri tak jauh darinya. Spontan sepasang manik Hazel Adrian membulat. Mulutnya sedikit terbuka menggambarkan rasa tak percaya. Naomi berdiri di hadapannya dalam posisi yang terlampau menggoda. Tubuh sedikit gendut efek kehamilan itu terbalut pakaian tipis berenda. Pertanyaan tiba-tiba memenuhi benak Adrian. Dari mana dia mendapatkan pakaian itu? Seringai tipis terbit di sudut bibir Adrian. Antara terkejut dan senang laki-laki itu. Akal sehatnya memerintahkan agar dirinya diam saja. Menunggu apa yang akan dilakukan Naomi selanjutnya. Benar saja. Naomi perlahan mendekat, menjatuhkan tubuhnya di pangkuan Adrian. Aku masih bekerja, Naomi. Kalimat bernada penolakan itu tak membuat Naomi menyerah. Bibirnya yang basah menelusuri lekukan leher Adrian, yang setahu Naomi adalah bagian paling sensitif suaminya. Apa kamu tidak lelah bekerja di sini? Bagaimana kalau kita bekerja di tempat tidur? Ingin sekali Adrian menyemburkan tawa. Sepertinya akan menyenangkan jika bermain sebentar dengan Naomi. Aku masih banyak pekerjaan. Lain kali saja. Ya. Penolakan Adrian kali ini membuat Naomi menjadi lebih agresif. Tangannya mulai menyelinap ke dalam piyama yang membalut tubuh Adrian. Menjelajahi dada dan punggung dengan gerakan yang baginya sangat seksi. Malam ini aku sedang bermurah hati terhadapmu. Jadi kamu boleh memanfaatkan kemurahan hatiku malam ini. Bisik Naomi tepat di telinga Adrian. Aku sedang tidak berselera malam ini. Sepertinya Naomi belum menyerah. Ia menciumi pipi dan bibir bergantian. Namun, Adrian diam saja. Tak pula menunjukkan kenikmatan dari sentuhan Naomi. Sombong sekali kamu, Tuan. Apa kamu tidak tahu kalau terlalu sombong bisa mempercepat proses penuaan? Bukankah aku memang sedang dalam proses penuaan? Karena itulah kamu butuh generasi. Aku akan pinjamkan tubuhku. Kamu boleh memanfaatkannya untuk menyenangkan tubuhmu. Kenapa aku merasa kamu sedang berusaha merayuku? Tanya Adrian dengan muka pura-pura cuek. Bukan merayu. Aku sedang mengajakmu untuk melestarikan kehidupan. Ini adalah langkah paling efektif untuk mencegah kepunahan umat manusia.